Tuhan. Haleluya. Syukur Bapa. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan. Hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Amin. Tangan setiamu Yesus, tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan melewati curang gunung tinggi. Pencobaan dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwa kami memujimu Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Dan ku puja cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku. Yes. Terima kasih Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan melewati jurang gunung tinggi pencobaan dengan rumah abadi. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan jiwaku memuji keagungan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaan. Ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku setia, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan.
Sekali lagi katakan, sangat ku cinta. Ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan. Oh, mari sembah Yesus. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuja-Mu Yesus. Kau yang layak terima pujian sembah kami. Haleluya. Terima kasih. Mari naikkan sembah-Mu. Mari sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau Raja kami. Ya Rabba ya Radada ya Shikarabo ya Rabba ya Se. Oh, Hikiyana ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Shikarabo. Haleluya. Kami naikkan syukur yang terbaik. Kami naikkan sembah kami. Oh, Kau yang layak terima pujian. Sembah kami Tuhan Yesus. Tiada tandaan-Mu selalu ku puji. Amin. Amin. Dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi, sama-sama. Memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu kami puji. Ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pujian ini menjadi pernyataan iman kami. Kalau kami sangat-sangat mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari yang siap bersama-sama saya bersuka cita katakan. Amin, haleluya. Mari berikan salam tos kanan kiri muka belakang. Senyum yang termanis katakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, lindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkesudahan, kasih
takut ya saudara, percaya saja. Haleluya. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Amin. Kasih-Nya, yes. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Sekali lagi, penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Amin. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Sampai di seberang, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang langit biru. Amin. Haleluya. Yang bersuka cita sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Haleluya. Masih bersuka cita saudara. Amin. Haleluya. Saya mau lebih lagi bersuka cita Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, yes, dan perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata atas kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. Menara, yes, dan kota perlindungan. Mari sambil lambaikan tangan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung
puji Tuhan. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Haleluya. Malam hari syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku. Amin. Takkan pernah berubah. Inilah iman pernyataan kami Yesus. Walaupun gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Lebih dahsyat lagi, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak yang dahsyat untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Malam hari ini mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengikut Engkau. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yang mau terima mahkota kehidupan, mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi,
mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati air mata ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami mau setia mengikut-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau setia, kami mau terus mengiring Engkau. Haleluya, Yesus, Yesus. Oh, mari naikkan syukur, naikkan sembahmu sekali lagi. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih. Malam hari ini sungguh kami bersuka cita. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami mau duduk diam, tenang, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mempersiapkan telinga yang terbaik. Kami mempersiapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu sore malam hari ini Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Pastor
Roni Tuhan untuk menyampaikan isi hatimu Yesus malam hari ini. Kau urapi hambamu, kau berkati hambamu Tuhan. Sehingga apa yang ingin menjadi isi hatimu Tuhan, sampaikan kepada kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau urapi hambamu dari atas ujung rambutnya sampai ujung kakinya Tuhan. Pengurapanmu sempurna atas hambamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman malam hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Tidak hanya kami mendengar, tapi kami melakukan firman-Mu dan dapat menjadi buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan waktu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin, haleluya. Silakan duduk, waktu saya persilahkan. Nano-nano, perasaannya nano-nano. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus berkata, dengan berjalannya waktu, manusia lahiriahnya itu pasti merosot, makin merosot. Tetapi dia juga menyadari, meskipun manusia lahiriahnya makin merosot, manusia batiniahnya justru dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika seseorang menyadari meskipun manusia lahiriahnya makin merosot, tetapi manusia batiniahnya justru dibaharui dari sehari ke sehari, maka ia akan berjuang mengisi hari hidupnya dengan bijaksana, saudara. Dengan bijaksana. Di mana orang yang bijaksana itu akan mengisi hari hidupnya dengan hal-hal yang pertama bermakna, yang kedua hari hidupnya akan diisi dengan hal-hal yang bernilai kekal. 2 aja kebijaksanaan manusia itu. Yang pertama dia akan mengisi hari hidupnya dengan bermakna, dan yang kedua dia akan mengisi hari hidupnya dengan hal-hal yang bernilai kekal. Mengisi hari hidup dengan bermakna itu artinya begini, saudara. Apapun yang kita lakukan itu dapat dinikmati oleh setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang disebut hidup yang bermakna, saudara. Sedangkan mengisi hidup dengan hal-hal yang bernilai kekal, artinya apapun yang kita lakukan, itu dapat dinikmati oleh Tuhan. Karena kita sadar apa yang kita lakukan di dunia yang sangat singkat ini, menentukan kehidupan kekal yang pasti dan akan kita masuki nanti, saudara. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang berjuang mengisi hari hidupnya dengan hal-hal yang bermakna dan bernilai kekal. Karena ia menyadari bahwa hanya dengan menjalani hidup yang bermakna dan bernilai kekal, hidupnya dapat dinikmati oleh Tuhan dan dapat dinikmati oleh sesama. Katakan amin. Nah, hidup dinikmati sesama itu tidak harus, saudara, punya banyak uang. Tapi belajar peduli dan peka dengan kebutuhan orang lain. Itu yang membuat hidup kita bisa dinikmati oleh sesama, saudara. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan motivasi kasih dan ketulusan, khususnya kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan, selain membuat kita jadi berkat bagi orang yang kita tolong, Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, apa saja yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Saya sangat diberkati dengan sebuah kesaksian dari orang Kedar. Namanya Kang Maman, kalau saudara tahu, wartawan senior yang botak. Ya, kalimat-kalimat yang disampaikan itu bagus. Putin, bagus-bagus, meskipun Kedar. Nah, dia bersaksi begini, ketika puasa, ya, dia tidak bawa uang, dia berjalan di Jakarta, di Cililitan. Cililitan itu katanya jalannya kecil sekali, gang kecil sekali. Begitu suara azan keluar,
Berarti dia bisa makan, buka puasa, tapi dia nggak bawa uang. Dia lihat di depan rumah itu ada pohon jambu, saudara. Maka dia ambil demi untuk mengisi perutnya dan mengisi dahaganya. Maka dia ambil, ketika dia ambil, tiba-tiba saudara, sang pemilik rumah, ibu pemilik rumah, itu keluar. Dan saat itu dia sangat ketakutan. Dengar, saya tadi katakan, rumah-rumah itu sangat berdempetan luar biasa. Kecil-kecil jalannya, gangnya. Jadi kalau ibu itu berteriak, maling, pasti mati. Di masa dikeroyok orang, penduduk kampung itu. Tetapi yang luar biasa, saudara, ibu itu justru menyuruhnya untuk masuk rumah. Masuk rumahnya. Diberi sajadah untuk sholat. Dan setelah itu diberi makan, saudara. Diberi makan. Ketika Maman selesai makan, dia lihat di rumahnya ada salib. Ada salib di rumahnya, saudara. Kemudian dia bertanya kepada ibu itu. Ibu itu seorang janda. Mengapa ada sajadah? Ibu itu menjawab, seperti kamu. Untuk orang-orang yang perlu seperti kamu. Terima dari ibu itu bisa tidak terlupakan pada tindakan sederhana yang kita lakukan dengan motivasi kasih dan ketulusan, itu pasti akan menggores orang yang menerimanya. Dan yang kedua, Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan. Tuhan dipermuliakan. Inilah kehidupan yang Tuhan inginkan sebenarnya dijalani oleh setiap orang percaya, di mana kita bisa jadi berkat kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Setiap saudara bisa menambahkan cerita-cerita seperti ini dalam hidup yang saudara jalani. Meskipun yang kita lakukan tidak dilihat orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ketahui Tuhan mencatat sekecil apapun tindakan kasih dan ketulusan yang kita lakukan kepada sesama, khususnya kepada yang membutuhkan pertolongan. Saya mengerti kalau ada beberapa orang tempat ini juga membutuhkan pertolongan, bisa mengasih tahu ke saudara, cari orang yang jauh lebih membutuhkan pertolongan dari saudara. Lakukan dengan dasar kasih dan ketulusan. Saudara, hatimu akan berkobar-kobar, percaya. Hatimu akan bersuka cita lebih dari apapun yang kau bisa dapatkan. Oleh karena itu, Kristen itu identik dengan kasih, saudara. Kita mau bicara apa tentang Tuhan kalau kita tidak belajar mengasihi sesama? Kita mau bicara apa? Jadi hidup bermakna itu adalah hidup kita bisa dinikmati oleh sesama. Yang kedua, menjalani hidup bernilai kekal itu adalah apapun yang kita lakukan selalu dihubungkan dengan kehidupan kekal yang akan dan pasti kita masuki nanti. Hal ini dapat saya analogikan dengan seorang anak yang membiasakan diri belajar setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari dia pulang sekolah, dia belajar, pulang sekolah, dia belajar, pulang sekolah, dia belajar. Apa yang terjadi? Meskipun diberikan ujian mendadak, ia pasti bisa mengerjakan soal-soal ujian itu. Kemampuan mengerjakan soal-soal ujian itu sangat berhubungan erat dengan bagaimana ia membangun kebiasaan setiap hari, yaitu tekun belajar. Demikian juga dengan kita. Jika dalam menjalani hidup ini kita berjuang hidup taat dalam perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sederhana, meskipun ketika tidak dilihat orang, ketahuilah begini, sebenarnya kita sedang menabung untuk masa depan kita. Ketika akan mempunyai kesadaran di dalam batin kita pasti akan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Jika konsisten berjuang menjalani hidup bermakna dan bernilai kekal, hidup kita pasti dapat dinikmati Tuhan maupun sesama. Dan ketahuilah, saudara sekalian, dengar baik, tidak ada yang lebih membahagiakan selain hidup kita dinikmati sesama dan dinikmati oleh Tuhan yang telah menciptakan kita. Tidak ada kebahagiaan lebih daripada itu. Jadi kebahagiaan sejati itu bukan diukur dari banyaknya uang, banyaknya harta,
tetapi hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Karena kita memang diciptakan untuk itu. Posisikan diri menjalani hidup seperti Tuhan menciptakan kita. Pasti bahagia. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, kita harus memikirkan masa depan kita. Saudara, menjalani hidup dinikmati oleh Tuhan dan sesama bukan berarti kita tidak memikirkan masa depan kita di dunia. Masalahnya adalah banyak orang fokus hidupnya hanya pada kehidupan di dunia ini saja, tapi tidak pernah memikirkan kehidupan di dunia yang akan datang yang pasti akan dimasukinya. Padahal jalan hidup untuk bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama, sebenarnya ia sedang membangun kesuksesan hidup baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Sampai usia saya sekarang ini, saya melihat dan saya mengamati, tidak ada orang yang gagal hidup jika menjalani hidup untuk kepentingan Tuhan dan sesama. Karena jika terbiasa peduli dengan sesama, Tuhan pasti akan mencukupkan hidupnya, sehingga ia bisa jadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Pasti, supaya dia terus terima, dia bisa kasih, dia terima, dia kasih. Tidak mungkin buntu, saudara. Percayalah, saya mengalami itu, saya selalu bersaksi di depan jemaat. Kalau saya melihat masa lalu saya, kembali ke belakang, saya lahir besar di kota Surabaya, saya baru keluar dari kota Surabaya tahun 93. Ya, saya nakal, saya rusak. Bukan cuma nakal, saya rusak, bukan cuma rusak. Bodohnya bodoh, saudara. SMP, SMA itu rapotnya banyak kebakaran, saudara. Serius. Terus saya kalau IQ-nya saya berapa, saudara tahu? Saya pikir saya paling rendah di sini. 89. Lebih tinggi sedikit dari monyet. 89. Jadi kalau saya ngomong saya gitu, dulu nggak bisa. Maka saya bersyukur saya bisa khotbah. Saya bingung saya bisa khotbah ini, saudara. Cuma karena semata-mata Tuhan. Tuhan saja. Ketika saya ngomong saya gitu, saya mesti saya gitu, digituin sama teman saya, saudara. Gitu. Tiba-tiba saja saya bisa berbicara. Tiba-tiba saya bisa membagikan firman. Karena saya cuma belajar, saudara, peduli dengan kebutuhan sesama. Saya ingat waktu tahun 93 saya masih digaji 750.000 selama 1 bulan. Nggak sampai tanggal 15 uang itu habis. Bukan karena saya jajan, tapi karena saya kerja sebagai kepala logistik di sebuah perusahaan kontraktor. Saya bagikan nasi bungkus makan sama dengan pegawai. Dan saya mengerti arti bagaimana jadi saluran berkat. Saudara, kalau hari-hari ini engkau buntu, belajar dari satu mereka. Yang buntu itu pasti akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin motivasimu salah awalnya, tujuanmu supaya diberkati, tidak apa-apa. Nanti Tuhan akan mendidik hidup saudara dengan berjalannya waktu. Demikian juga jika kita terus berjuang menjalani hidup untuk dinikmati Tuhan, saudara, maka kita akan punya kesaksian pribadi untuk menikmati bersama Tuhan Yesus. Tetapi saudara, menjalani hidup untuk dinikmati Tuhan dan sesama dengan konsisten itu tidak gampang. Karena ketika kita mengalami masalah dan pikirkan peduli dengan kebutuhan orang lain, itu tidak mudah, betul? Tidak mudah. Demikian juga ketika punya kesempatan untuk berbuat dosa, apapun dosa itu, setiap kita punya kecenderungan dosa, punya kesempatan untuk berbuat dosa. Kita harus memutuskan tidak menuruti godaan dosa, itu sangat tidak mudah. Tapi jika kita punya tekad yang kuat untuk membangun hidup yang bermakna dan bernilai kekal, kita akan melihat dan mengalami Tuhan membentuk hidup kita sampai kita bisa berubah menjadi pribadi yang makin indah, baik di pemandangan Tuhan maupun di pemandangan sesama. Jadi yang harus selalu kita persoalkan dalam menjalani hidup ini adalah apakah dari hari ke hari hidup yang kita jalani ini bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama atau tidak. Ketika kita sungguh-sungguh memperkarakan hal ini, saudara, maka kita akan melihat, saudara, di balik setiap peristiwa yang saudara dan saya alami, Tuhan sedang mendidik kita, sehingga hidup kita makin lama menjadi bermakna, dan juga kita sedang membangun kehidupan kekal yang nanti akan kita masuki. Tapi jika kita tidak mempersoalkan hal ini, maka setiap peristiwa itu akan berlalu begitu saja.
tanpa adanya sebuah proses pembelajaran mengubah hidup kita. Jadi kita harus mengerti, di balik setiap peristiwa yang kita alami, selalu, dengar baik, di balik setiap peristiwa yang saudara dan saya alami, menyenangkan atau tidak menyenangkan, menyakitkan atau menggembirakan, semuanya itu mengandung didikan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengubah hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita makin bermakna dan kita bisa mempersiapkan hidup kita pada kehidupan kekal. Semakin mengerti dan menghayati, apapun yang kita lakukan akan menimbulkan reaksi Tuhan dan berdampak dalam interaksi kita dengan sesama, maka kita akan memperkarakan dengan serius setiap sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kalau ada sikap, tindakan, perbuatan kita yang terlanjur membuat Tuhan dan sesama tidak nyaman, apalagi tersakiti, maka kita akan segera bereskan, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Dan kita juga bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, saudara. Dengar baik, Yohanes pasal 4:34 Tuhan Yesus bilang begini. Yohanes 4:34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan ya, makanan. Bahasa aslinya adalah broma. Broma itu bicara tentang rezeki, artinya rezeki. Makanan rezeki Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengaku pengikut Tuhan Yesus, kita harus punya prinsip yang sama seperti prinsip Tuhan Yesus ini, yaitu berjuang melakukan kehendak Bapa sebagai makanan atau rezeki kita. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang kita perjuangkan, melebihi perjuangan untuk melakukan yang Tuhan inginkan, sebenarnya kita sedang membuang rezeki kita. Kita sedang membuang rezeki kita sendiri. Mungkin saudara berkata kepada saudara, saya, Pak, rezeki itu kan berupa berkat jasmani yang bisa dinikmati secara langsung. Bagaimana mungkin melakukan kehendak Allah disamakan dengan memperoleh rezeki? Sedangkan kita masih punya banyak masalah, Pak. Dengar baik, saudara. Selama manusia masih hidup di muka bumi ini, kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Tetapi jika hati kita melekat kepada Tuhan, maka di tengah masalah demi masalah yang kita alami, kita tetap alami damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran kita, sehingga kita bisa menanggung seberat apapun masalah yang kita alami. Dan ketika waktu hidup kita berakhir, kita diterima bersama-sama dengan Tuhan. Jadi di tengah segala tantangan yang kita alami, jika kita tetap berjuang menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan, itulah rezeki kita sesungguhnya. Karena apa? Tidak ada rezeki yang lebih besar selain dilayakkan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada rezeki lebih besar selain ketika kita mengalami masalah, hati kita tetap terpelihara dalam damai sejahtera Tuhan. Banyak orang alami masalah, takut, khawatir, gentar. Saya pun masih ada dalam proses itu. Tapi saya mengerti pelajaran ini. Bahwa setiap kita tidak bisa menghindari masalah. Tapi waktu kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana menjalani hidup dengan bijaksana, kita akan tetap terpelihara bahkan di tengah-tengah masalah. Terpelihara damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah masalah. Ini benar Bapak Ibu, karena yang bicara ini bukan cuma pandai bicara firman. Dia menjalani hidup dalam marketplace, dunia kerja. Saya mengalami keadaan-keadaan itu. Bahkan 3 tahun lalu, saya mengalami istri saya sakit. Sudah tahu, istri, anak sakit dalam waktu yang bersamaan. Istri kena kanker, anak kena hyperthyroid, saudara. Hyperthyroid itu biasanya tubuh makin kurus, kemudian mata, kalau serangannya di mata, mata makin keluar, saudara. Tapi anak saya hyperthyroid, tubuh makin gemuk, matanya keluar. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa, setengah mati. Istri saya sakit kanker dalam waktu bersamaan. Enggak lama kemudian saya juga masuk rumah sakit, operasi karena batu empedu dan GERD. Ya, 3 berturut-turut, itu enggak gampang. Waktu saya dengar istri saya divonis oleh dokter di Indonesia, dokter bilang begini, waktunya sudah enggak lama ini. Bayangin, waktunya enggak lama, dokter Indonesia minta ampun. Ya, waktunya enggak lama. Apa enggak gemeter, saudara? Saya gemeter, itu hari Jumat. Hari Minggu saya harus khotbah, Pak Ibu. Hari Minggu saya khotbah. Sampai di belakang saya megang pundak saya, saudara. Karena goyang begini, saudara. Tapi saya bisa selesaikan khotbah saya. Karena saya tahu ada damai sejahtera Tuhan yang menguasai hidup saya. Kalau damai sejahtera itu dari dunia, tidak mungkin, saudara. Tapi itu damai sejahtera dari Tuhan.
Maka saudara, damai itu hanya bisa kita temukan dalam Tuhan Yesus. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, saya ingat dengan satu cerita yang baru-baru ini viral. Anak tunggal seorang ibu yang bernama Timothy Anugrah. Dia kuliah kedokteran di Universitas Udayana. Kemudian dia meninggal karena dia jatuh dari lantai 4. Saya ingat cerita itu, tidak tahu? Saya tahu. Saya ikuti. Saudara tahu? Ketika itu ibunya datang ke rumah sakit, anak itu belum meninggal. Dia tanya sama anak, "Ibu, kamu jatuh dari lantai berapa? Lantai 2, lantai 3?" Dia masih jawab, saudara. Tubuhnya tetap utuh, tapi mungkin rusak luka dalam, jatuh dari lantai 4. Dia bilang gitu, "Enggak, Mami, dari lantai 4, Mami." Wah, dia langsung blek. Setelah itu, saudara, enggak lama enggak sadar, kemudian itu mati. Sebelum meninggal, anak itu meninggal. Anak itu lagi mengalami sakaratul maut di depan ibunya. Sakaratul maut di depan ibunya. Bayangkan anak tunggal satu-satunya. Sudah hampir tamat mungkin ya sekolah kedokteran, tapi meninggal dengan cara yang tragis karena dibully oleh teman-temannya. Maka dia loncat ke atas pasir. Tahu nggak saudara? Dia masih bisa angkat tangan dan berdoa di depan Tuhan. Dan dia tidak tahu dari mana damai sejahtera itu. Saya yakin itu hanya Tuhan yang bisa berikan damai sejahtera seperti itu. Damai sejahtera dari Tuhan melampaui akal pikiran kita, melampaui akal pikiran manusia kita. Ingat saudara, kalau kita memanggil yang mulia itu sebagai Bapak kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan, Pak Bu, dan Bapak pasti akan memenuhinya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Bapak manakah jika anak meminta roti diberikan batu?" Itu Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Sampai hari ini saudara dan saya ada seperti mana kita ada, sebagaimana kita ada hari ini. Bukankah itu bentuk dari pemeliharaan Tuhan, Pak Bu? Kenapa kita ragu dengan pemeliharaan Tuhan? Jadi jangan pernah pikir Allah tidak tahu yang kita butuhkan. Apapun kebutuhan itu, baik itu bicara pemenuhan kebutuhan jasmani, kesembuhan, jodoh, pekerjaan, bisnis, atau apapun juga. Masalahnya, saudara, apakah kita mau berjuang dengan maksimal untuk melakukan bagian kita atau tidak? Itu persoalannya, saudara. Suatu hari, seseorang berkata kepada saya, saya tidak bicara yang lain, tapi seseorang yang bicara pada saya gini, "Yang penting aku mau berjuang hidup tidak bercacat celah. Pasti suatu hari aku sukses," dia bilang gitu. Tetapi saya melihat orang itu memperlakukan pegawainya tidak baik, ditekan gajinya, tidak dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Saya cuma bilang begini, yang satu harus kamu lakukan, tapi yang lain itu belum disampaikan. Kita mau berjuang hidup tidak bercacat celah, gimana caranya? Kalau kita beri
Ketika kita bertekad menyesuaikan hidup kita dengan keinginan Tuhan, maka kita akan melihat, saudara, segala peristiwa yang kita alami itu mengandung didikan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Katakan amin. Tapi kalau kita tidak bertekad menyesuaikan hidup kita dengan peristiwa apapun berlalu begitu saja tanpa bisa kita mengerti segala proses pembelajaran. Jadi kalau hari ini saudara dan saya alami keadaan yang tidak nyaman, bahkan menyakitkan, kita harus belajar menyesuaikan diri. Saya bicara begini tidak gampang karena saya tidak orang yang high temper, saudara. Extrovert murni, saudara. Ya, tidak ada introvert yang extrovert murni. Meledak-ledak, apalagi punya jiwa. Kalau saudara tahu nama Roni Runtukahu itu dari mana? Dari mana? Orang timur, Manado, saudara. Orang Manado itu kalau ngomong belak-belakan, saudara. Kalau orang Jawa kan nge gitu kan. Orang Manado nggak bisa nge, saudara. Ngomong apa yang ada di hati, ngomong di mulut, saudara. Gitu. Setelah itu baru nyesel. Biasanya begitu. Itu orang Manado. Walaupun ngomong dia nyesel. Gitu kan. Nah, saudara, jadi kalau hari ini kita alami keadaan yang tidak nyaman, bahkan menyakitkan, kita tidak untuk menyesuaikan kita. Reaksi benar dalam keadaan-keadaan itu. Karena itulah bentuk Tuhan mendidik dan mengajar kita. Waktu kita melakukannya, saudara, maka di balik masalah demi masalah yang kita alami seberat apapun, kita akan terpelihara damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat setiap didikan Tuhan di balik peristiwa yang kita alami. Entah itu bentuk kegagalan kita sekali. Jadi menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan itu sangat tidak mudah, Pak Bu. Dan seringkali kita alami jatuh bangun. Karena kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Yaitu menaklukkan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang selalu ingin kita puaskan. Ya kan? Selalu ingin kita puaskan. Dan kita juga harus memutuskan menolak kesenangan-kesenangan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi jika kita bisa menghayati bahwa kesempatan menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan itu adalah kehormatan di atas kehormatan, maka kita akan terus-menerus berjuang menyesuaikan hidup kita dengan hidup Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Hidup yang kita jalani dengan keinginan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita hidup di tengah-tengah dunia yang makin jahat. Dunia ini makin jahat, bukan makin baik. Jika orang percaya tidak terus diingatkan untuk berubah dan dia berbuah, maka kekristenan itu akan kehilangan kualitasnya. Maka Tuhan Yesus bilang, garam dan terang. Itu artinya apa? Membawa pengaruh dan bukan dipengaruhi. Menjadi subjek bukan objek. Tapi masalahnya kan kita harus mengakui dengan jujur. Kerohanian kita ini kadang-kadang up down, naik turun, gak stabil. Maka dibutuhkan kemauan kuat untuk melekat kepada Tuhan. Supaya kerohanian kita stabil, makin stabil. Dan mampu menjalani hidup seperti Tuhan inginkan. Sekali lagi, mungkin ada di antara saudara berkata, bagaimana mungkin Pak, saya memikirkan hidup dinikmati Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Sedangkan saat ini saja mengalami banyak masalah. Dengar baik, karena saudara yang sedang alami banyak masalah, saudara harus tahu, Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah yang kita alami itu tidak bisa kita selesaikan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita harus sadar, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Seberat dan sebesar apapun masalah yang menekan hidup kita, Alkitab bilang Tuhan itu setia dan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita selama kita melakukan bagian kita dengan serius. Jadi cuma jangan duduk-duduk dan ingin mati. Tuhan ngomong gak usah makan. Itu orang malas gitu kan. Ya mati sekalian kalau saya ngomong begitu kan. Ya kan? Kadang-kadang kan kasar gitu kan. Sudah lihat malas, bodoh, nggak bisa apa-apa lagi. Wah, itu sudah berat, saudara. Tapi kalau kita lakukan bagian kita, meskipun kita bodoh, tidak rajin, pasti ada jalan keluar. Pasti, saudara. Itu pasti. Yang bicara ini sudah 56 tahun lebih. Mengalami keadaan jungkir balik luar biasa, saudara. Kalau bisa kaki di atas, kepala di bawah.
Tapi saya lihat bagaimana Tuhan menolong saya tepat waktunya. Kalau saya mau bicara bisa sampai besok pagi. Bagaimana Tuhan menolong. Bagaimana Tuhan memberkati. Bagaimana Tuhan mengintervensi hidup. Tapi harus ada bagian yang kita lakukan dulu, Pak Bu. Bukan kita cuma tidur-tiduran kemudian kita minta Tuhan melakukan bagiannya. Enggak, saudara. Oleh karena itu yang paling penting dalam menjalani hidup ini adalah sambil berjuang mencari nafkah. Pak, dengar baik. Sambil berjuang mencari nafkah dengan menghadapi segala tantangannya, kita juga harus selalu berjuang untuk kedapatan berkenan. Katakan amin. Karena hidup yang kita jalani di dunia yang sangat singkat ini menentukan nasib kekal kita. Kalau kita tetap berjuang hidup berkenan di tengah-tengah tekanan masalah yang kita alami, ketika waktu hidup kita berakhir, masalah yang kita alami itu juga ikut berakhir. Betul? Betul? Masalah itu juga ikut berakhir bersama dengan kematian. Tapi dengar baik, perjuangan hidup berkenan di tengah-tengah masalah yang kita alami, itu kita tetap akan nikmati sampai di kehidupan kekal. Akan kita nikmati sampai di kehidupan kekal. Oleh karena itu, jangan hanya meyakini Tuhan itu ada, tapi kenali, berinteraksi dengan Tuhan. Sampai kita punya pengalaman pribadi berjalan dengan Tuhan. Pengalaman demi pengalaman pribadi berjalan dengan Tuhan itu adalah kekuatan kita untuk menghadapi ketidakpastian, tekanan yang nanti akan ada di depan kita. Saudara. Tapi di balik saudara berjalan bersama dengan Tuhan itu, belajarlah berusaha untuk mengerti apakah hidupku ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Jika kita sungguh-sungguh berusaha menyenangkan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan mengajar lebih daripada firman yang saudara dengar hari ini. Tuhan akan mengajar dalam hidup saudara lebih daripada firman yang saudara dengar hari ini. Ingat, Tuhan itu hadir, meskipun tidak sadar, meskipun kita sadar, ya, Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Tuhan itu melihat hidup kita, melihat hati kita. Jika kita belajar menaruh respek pada Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, maka inilah yang disebut dengan melayani Tuhan. Dan setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan berkhotbah, bukan cuma sekedar WL, diaken, aser, dan seterusnya. Karena melayani Tuhan itu juga melayani perasaan Tuhan. Orang yang mau melayani Tuhan, melayani perasaan Tuhan, hidupnya pasti dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Halo? Betul? Nah, meskipun sudah melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama, semua pelayanan itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Tidak berarti di hadapan Tuhan. Kalau kita terus membangun kesadaran bahwa kita ini orang yang dikasihi Tuhan, dan kita mau belajar untuk mematikan keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan Tuhan, dan kita belajar mengasihi orang lain sama seperti Tuhan telah mengasihi kita, maka terbaik. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Semakin kita merenungkan betapa luar biasanya kasih dan kebaikan Tuhan atas hidup kita, maka kita akan berusaha membalas kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Bagaimana kita berjuang untuk bisa bersedia diubah oleh Tuhan. Dan bagaimana kita bisa belajar untuk peka dengan kebutuhan sesama. Ini satu-satunya cara untuk menghargai pengorbanan Tuhan. Jadi kalau kita bertanya, dengan apa aku balas kebaikanmu? Matikan keinginan bertentangan dengan keinginan Tuhan, jadi berkat buat orang yang berbuat pertolongan. Tak mungkin bisa jalan dengan konsisten tanpa pertolongan Tuhan. Maka disitulah kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan bukan supaya Tuhan berkati kita setiap hari, no. Kita perlu Tuhan supaya kita bisa konsisten menjalani hidup kerohanian kita. Semakin lama kita makin lama berkenan. Semakin lama kita bisa melihat kebutuhan orang lain. Dan kita bisa ikut ambil bagian sekecil apapun bagi orang yang sangat membutuhkan. Itu luar biasa. Dan menggores hidup orang yang telah kita tahu. Benar. Tahukah saudara, banyak orang di luar sana yang tanpa pengetahuan kita ini sebenarnya sangat dicintai oleh Tuhan. Sangat dicintai Tuhan. Dan Tuhan mau kita jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Dan adalah sebuah kehormatan kalau kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga orang-orang membutuhkan Tuhan itu, membutuhkan pertolongan itu, mengalami kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Ketika kita benar-benar membangun kepekaan meresponi keinginan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu, tahulah saudara, ketahuilah saudara, itu akan diingat Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama itu akan diingat Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kita akan diingat Tuhan, Pak Bu. Anak cucu kita akan diingat Tuhan. Jadi ambil keputusan hari ini untuk berubah.
Jangan tergantung oleh pendeta, jangan tergantung oleh suasana ibadah, tapi tergantung dari hubunganmu dengan Tuhan setiap hari. Mungkin ketika engkau berjuang itu benar, berjuang peduli dengan sesama itu berat, karena saudara susah memenuhi kebutuhan saudara sendiri. Tapi percaya saudara, suatu hari yang memberikan penghiburan buat kita cuma satu. Ketika suatu hari kita berjumpa, saya tidak tahu keadaan-keadaan yang menantang hidup saudara untuk menjalani hidup benar. Tapi kita menyanyikan lagu ini bersama-sama sebelum kita akhiri pertemuan kita. Ajar ku mengerti, ajar ku berserah hanya kita katakan sekali lagi, ajar ku mengerti, ajar kehendakku terjadilah. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Ajar. Terima kasih, terima kasih. Segala rencana katakan Bapakku, ajaib, ajaib segala rancangan. Bapakku, ajaib, segala rancangan. Terima kasih Tuhanku, heran perbuatan Tuhan.
Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kasat mata kami nggak bisa melihat, tapi hati kami mampu merasakan Kau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kesejukan air yang Kau berikan, air surgawi, untuk kami dengar, memberi keteduhan, kesejukan dalam kehidupan rohani kami. Kau datang tepat pada waktunya. Terima kasih, membasuh, membalut hati-hati yang terluka. Kau basuh kami, Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih bisa terluka dan marah dengan berbagai macam keadaan. Tapi kami mau melepaskan setiap pengampunan, kepahitan, kemarahan, kekecewaan. Kami tahu akan menjadi batu pijakan bagi iblis untuk mempengaruhi jalan hidup kami. Tapi hari ini kami mau berkata, kami lepaskan pengampunan. Kami bebaskan siapapun yang saat ini mengganggu kehidupan rohani kami. Kami mau berpaut hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia. Bapak Ibu saudara sekalian, mari angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, pimpinan dari Roh yang Kudus menyertai kita hari ini sampai sekarang. Amin. Tuhan memberkati. Saya diberi tugas untuk menyampaikan pengumuman sedikit. Sebetulnya mestinya bukan saya nih, Pak Budi mestinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berterima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk datang di persekutuan ini. Kita punya kelompok persekutuan diberi nama PD Karis, yang artinya adalah kasih karunia. Karena beberapa dari kita yang berkumpul bersama merasa kita masih bisa ada saat ini, itu semua hanya karena Tuhan. Kerinduan dari beberapa untuk kita tetap bersekutu bersama, membuat kita untuk membuat persekutuan ini. Dan dengan bimbingan dari Pak Roni untuk Kahu, kita difasilitasi. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berjerih lelah untuk membuat persekutuan ini bisa berjalan. Saya melihat, saya nggak aktif, saudara. Yang aktif itu Pak Budi, Bu Ati, Pak Indra, Pak Peter, dan beberapa rekan yang lain dari kelompoknya Pak Roy juga ada yang hadir, main musik, latihan, semua ini. Makanya dikasih nama PD Karis, rumah kita bersama, saudara. Ini rumah kita bersama. Jadi, you are welcome here, ya. Anda diterima di sini, kita sama-sama satu keluarga. Jadi kalau di antara kita ada yang perlu dukungan, kita sama-sama siap mendukung, ya. Saling mendoakan, saling support, supaya tujuan kita di sini adalah kita sama-sama bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan masuk ke surga yang baru, bumi yang baru bersama-sama di sana, ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah terlibat di dalamnya, dari Bu Desi, Pak Yosua dan kawan-kawan, yang tim musik dan PAW yang sudah bertugas, untuk tim multimedia juga yang bekerja keras. Saya memberikan sedikit informasi untuk minggu depan, karena persekutuan kita di sini belum fix, masih mencari waktu, karena Pak Roni punya waktu yang tidak bisa fix di siang hari, jadi kita hari ini membukanya di pukul 19, tapi next week, minggu depan, kita akan memulainya jam 10.30. Jam 10.30 di tempat ini, saya berharap semua bisa hadir
bahkan membawa saudara rekan yang belum, dan kita sama-sama jadi satu keluarga di tempat ini, ya. Dan pada waktu minggu depan itu, karena jumlah murid sekolah minggu kita juga sudah mulai banyak, kita akan adakan sekolah minggu. Kita sudah punya gurunya dari rekan-rekan yang biasa mengajar guru sekolah minggu, nanti akan bisa ikut membantu. Kalau nggak salah dari kelompok Kepade juga ada yang bisa membantu nanti, ya. Di tempat ini jam 10.30 saya berharap semua bisa hadir kembali. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita akan acara potong tumpeng. Bu Ati, silakan ambil alih acara ini. Siapa yang mengambil alih? Nanti Pak Roni yang memotong tumpeng ya Pak. Karena Pak Roni akan menjadi pembimbing di sini. Wah, terima kasih buat semua. Kita sudah menghubungi beberapa hamba Tuhan yang akan hadir di sini setiap minggunya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, kita sudah kerjasama dengan beberapa hamba Tuhan, ya. Jadi nanti hamba Tuhannya akan dikonfirmasi. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa masuk dalam grup WA, nanti akan kita bentuk supaya informasinya bisa mengalir ke Bapak Ibu dan tidak usah bingung cari informasi lagi. Nanti kalau tidak keberatan, ada 1-2 orang yang punya kelompok masuk ke grup, nanti kita akan masukkan Pak Budi nanti yang akan menjadi koordinator untuk ngatur ya itu ya. Terima kasih. Saya Pak Roni. Ini Bu Ati silakan. Bapak Ibu, jadi minggu depan akan dilayani oleh Pak Timotius Baktisarono, kemudian Pak Chandra Teja ya. Minggu depan Pak Chandra Teja, kemudian 2 minggu lagi saya akan kembali lagi, dan setiap hari Minggu jam 10.30. Nanti kita bicara setelah Desember, kita mau bicara misalnya kita mau jadikan ini dilembagakan sebagai gereja atau apa, silakan saudara sendiri yang memutuskan. Saya prinsipnya bersedia menjadi pelayan. Karena buat saya kalau Alkitab bilang Mazmur 90 ayat 12, usia manusia itu 70 tahun, 80 tahun. Saya sekarang sudah 56 tahun lebih. Jadi sisa 14 tahun itu pun kalau nuntut saudara. Ya. Jadi saya mau isi dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk melayani. Jadi, saya sudah habiskan waktu saya banyak untuk hal-hal yang sia-sia. Saya mau kembali mengisi hidup saya dengan baik dan benar. Nah, jika saudara merasa dan menganggap bahwa saya diperlukan, saya akan berikan hidup saya. Jadi, bukan untuk supaya sok-sokan saling bersaing, bukan. Karena saya cuma ingin memberi hidup aja. Gitu, ya. Jadi itu saja. Jadi setiap minggu pasti ada teman-teman pelayan Tuhan yang bisa dipertanggungjawabkan acaranya. Dan kita juga gini Bapak Ibu, saya harus mengingatkan kepada saudara ya, kasih itu mempersatukan. Amin. Doktrin itu memecah belah. Doktrin itu memecah belah. Akhirnya kita merasa paling hebat, paling benar, tapi ujungnya kita nggak benar juga sih. Ya kan? Jadi saya nggak mau. Kita mau benar, benar dari di hadapan Tuhan dan sesama. Kita juga nggak merasa paling benar, tapi akhirnya paling rusak. Kita nggak mau. Oke, terus potong ini. Terus potong gimana ya? Ini ngapain tumpeng-tumpengan juga?
Udah ini satu aja, jangan lagi. Saya kasih lagi ya. Sampai besok satu-satu. Saya kasih Pak Tanto. Oke, terima kasih untuk kehadiran saudara. Kalau saudara masih merasa perlu untuk bertemu saya masih memberikan waktu sampai malam atau besok sore sampai malam saya free. Besok sore sampai malam, kemudian hari Selasa saya pulang. Jadi saya siap. Saudara mau bertanya apapun, saya siap. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kami sudah menyiapkan jamuan kasih ada di ruangan belakang ya. Silakan dinikmati. Mari silakan.